Sejarah kelahiran Pancasila, awal perumusan dasar negara. Nah, sekarang kita akan membahas latar belakang dari Pancasila. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Pada saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai PPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Setelah itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tugas utama PPUPKI adalah merumuskan dasar negara. Ketua dari PPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau didampingi oleh dua orang wakil, yaitu dari Indonesia ada Raden Paji Suroso dan dari Jepang ada Ichiba Yoshio. Kemudian setelah BPUPKI dibentuk, BPUPKI melakukan sidang. Sidang yang pertama berfokus kepada perumusan dasar negara. Pada saat itu ada 3 tokoh penting yang mengusulkan dasar negara. Di antaranya Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan mengenai dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Usulannya di antaranya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Usulannya diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan usulan terakhir diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya diantaranya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selain itu, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 juga mengusulkan nama dasar negara kita adalah Pancasila. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni biasa kita peringati dengan hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI yang pertama, muncul berbagai usulan tentang dasar negara, di antaranya dari Muhammad Yamin, dari Supomo, dan dari Insinyur Soekarno. Untuk menyatukan beberapa perbedaan dari ketiga usulan itu, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 1 Juli 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun naskah yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah ini merupakan perumusan awal dari Pancasila. Berikut ini adalah anggota Panitia 9, yaitu ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, kemudian ada A. Maramis, ada Abdul Kahal Musakir, Abi Kusno, kemudian ada Haji Agus Salim, ada Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Dari hasil Panitia 9 tersebut, lahirlah Piagam Jakarta atau biasa kita kenal dengan Jakarta Charter. Dengan isinya yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita amati, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu mirip dengan Pancasila yang berlaku saat ini. Akan tetapi ada satu perbedaan yaitu di sila pertama. Sila pertama hasil dari
Panitia 9 yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan Pancasila yang kita kenal sekarang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bisa berubah? Karena ada salah satu usulan dari tokoh Indonesia bagian timur, yaitu Johannes Ratu Harari. Beliau mengusulkan bahwa alangkah lebih baiknya jika sila pertama mungkin diubah karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam dan dapat menjalankan syariat Islam. Para tokoh akhirnya berdiskusi kembali dan memikirkan bagaimana supaya Pancasila semua poinnya dapat diterima dari semua kalangan, dari semua agama, dari semua suku bangsa. Oleh karena itu, akhirnya sila pertama pun diubah seperti sekarang ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saat Pancasila sudah terbentuk, sudah disusun, dan sudah disepakati, tidak otomatis Pancasila itu langsung berlaku di Indonesia. Karena saat itu Indonesia belum merdeka. Indonesia merdeka ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah, pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi menandai lahirnya negara Indonesia merdeka dan membuka jalan bagi penetapan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 45, tetapi Pancasila sah menjadi dasar negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, kelahiran Pancasila itu diawali dari sidang pertama BPUPKI di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian dari usulan-usulan itu ditampung oleh Panitia 9, dan Panitia 9 ini akhirnya menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah itu, tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI. PPKI ini berfungsi untuk menyiapkan kemerdekaan, di antaranya memilih presiden dan wakil presiden, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pada tanggal 17 Agustus, baru kita melaksanakan yang namanya Proklamasi Kemerdekaan. Dan sehari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Dari rangkaian peristiwa singkat yang telah dijelaskan di depan, kita dapat meneladani beberapa karakter dari para tokoh-tokoh atau perumus dari Pancasila. Yang pertama adalah 1. Cinta tanah air. Bahwa bahkan di setiap usulan, semuanya ingin adanya cinta tanah air atau rasa nasionalisme. Kemudian yang kedua, bekerja keras. Tentu saja, pasti para tokoh dan juga para perumus sudah bekerja keras memikirkan bagaimana supaya dasar negara ini sesuai dengan identitas kita, sesuai dengan kondisi kita. Mereka meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk menyusun Pancasila untuk negeri ini. Kemudian yang ketiga, mengutamakan persatuan. Jelas, jika kita lihat pada beberapa usulan, semuanya ingin kita bersatu. Bahkan, pada awalnya sila pertama itu mungkin kurang tepat, sehingga diganti agar semua bangsa Indonesia dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, itu bisa untuk tetap berada di Indonesia, tetap bersatu, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Kemudian selain itu, mengedepankan musyawarah. Jadi, para tokoh perumus
mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan titik temu, untuk mendapatkan hal yang sesuai dengan kepentingan bersama. Selain itu juga menghargai pendapat orang lain, pendapat orang yang mungkin perlu kita pikirkan. Jadi tidak ada yang namanya perumus ini egois dan bersikukuh dengan pilihannya, dengan keinginannya, tetapi tanpa dia memikirkan orang lain. Dan yang terakhir adalah menerima dan melaksanakan semua keputusan bersama yang telah disepakati secara mufakat. Sejarah Pancasila mengajarkan bahwa dasar negara lahir dari semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Terima kasih. Demikian dari saya.